Pulau Nusa Kambangan terletak di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Pulau ini bukan sekedar pulau biasa. Di balik keindahan alamnya, pulau ini ternyata menyimpan kisah-kisah kelam dan menyeramkan sebagai rumah bagi mereka para narapidana kelas kakap yang telah melakukan kejahatan besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Les, di video kali ini kita akan bahas sebuah lembaga pemasyarakatan atau lapas yang disebut-sebut sebagai Alcatraznya Indonesia. Ya, Lapas Pulau Nusa Kambangan. Seberapa mengerikankah lapas ini? Bersama Les Harian kita akan menelusurinya. Mari kita langsung ke TKP. Berdiri pada tahun 1908, lembaga pemasyarakatan atau lapas di Nusa Kambangan menjadi simbol dari hukuman dan pengasingan untuk mereka yang dianggap sebagai ancaman terbesar bagi masyarakat. Pulau ini dijuluki sebagai Pulau Kematian. Nusa Kambangan bukan hanya tempat penahanan, tetapi juga lokasi eksekusi bagi para terpidana mati. Keamanan di dalam lapas sangatlah ketat, dengan beberapa sel yang dilengkapi sistem pengamanan yang maksimal. Tak hanya itu, pulau ini juga dijaga oleh pasukan bersenjata lengkap untuk memastikan tidak ada yang melarikan diri maupun gangguan dari luar. Bahkan di lapas ini ada sel isolasi khusus yang diperuntukkan untuk narapidana dengan tingkat risiko tinggi. Tidak sembarangan orang bisa memasuki kawasan ini. Masyarakat sipil atau masyarakat biasa dilarang keras mengakses pulau ini, terkecuali dengan surat izin khusus. Pulau ini benar-benar menjadi dunia tersendiri yang terisolasi dari kehidupan yang normal. Narapidana yang mendekam di Nusa Kambangan ini bukanlah kriminal biasa. Di sini terdapat pelaku pembunuhan berantai, bandar narkoba internasional, hingga teroris yang telah mengancam keamanan negara. Dan beberapa nama terkenal yang pernah mendekam di Nusa Kambangan, diantaranya adalah Amrozi, Mukhlas, dan Imam Samudra, otak dibalik bom Bali. Selain itu, ada pula Umar Patek, terpidana kasus terorisme, serta Andrew Chan dan Miuran Sukumaran dari Bali 9 yang dieksekusi mati di pulau ini. Tak hanya pelaku kriminal kekerasan, beberapa figur terkenal lainnya seperti Tommy Soeharto yang terlibat dalam kasus pembunuhan Hakim Agung Syafriuddin Kartasasmita. Kemudian ada juga Pramudia Ananta Tur, sastrawan yang dituding terlibat dalam Partai Komunis Indonesia atau PKI. Mereka juga pernah merasakan kehidupan mencekam di balik jeruji besi Nusa Kambangan. Dan yang baru-baru ini dikirim ke lapas Nusa Kambangan adalah Ahmad Zoni, seorang aktor Indonesia yang terjerat kasus narkoba. Salah satu tempat paling menyeramkan di Nusa Kambangan adalah Bukit Nirbaya, yang merupakan lokasi eksekusi mati
para terpidana yang telah divonis hukuman tertinggi atau vonis mati. Di tempat inilah banyak nyawa terputus dalam hening dan gelapnya malam, diiringi suara tembakan regu eksekusi. Bukit ini menjadi saksi bisu dari akhir perjalanan para narapidana yang tak lagi memiliki harapan. Tidak heran jika aura mistis dan ketegangan selalu menyelimuti tempat ini. Menurut cerita yang beredar, di tempat ini sering terjadi hal-hal mistis, seperti sering terdengar suara misterius yang diduga itu adalah suara dari arwah tahanan atau terpidana mati yang tak dijemput oleh keluarganya. Tak hanya itu, beberapa laporan juga menyebutkan bahwa di beberapa area di lapas ini sering menjadi tempat penampakan, seperti penampakan hantu perempuan dan penampakan Mbah Syukur, mitosnya. Penjara di Nusa Kambangan ini memiliki sejarah yang sangat panjang sejak zaman kolonial Belanda. Pada tahun 1905, pulau ini dinyatakan sebagai kawasan terlarang oleh Belanda dan dijadikan sebagai lokasi pengasingan bagi para penjahat kelas berat. Pada pertengahan tahun 1920, pemerintah kolonial membangun berbagai penjara di pulau ini untuk menahan para pelaku kriminal yang berbahaya. Setidaknya ada 11 hingga 12 penjara di pulau ini. Ada lapas dengan level pengamanan tertinggi, high risk, atau lapas dengan pengamanan yang super ketat, yaitu lapas kelas 1 Batu yang dibangun pada tahun 1925. Kemudian lapas kelas 2A Pasir Putih dan lapas khusus kelas 2A Karanganyar. Di mana di lapas dengan keamanan tertinggi ini sistemnya adalah one man one cell atau satu orang satu sel. Dan narapidana di sel ini hanya diberikan waktu untuk menghirup udara luar hanya selama 1 jam saja per hari. Kemudian ada 4 lapas dengan level pengamanan maksimum atau sedikit di bawahnya dari lapas super maksimum, yaitu lapas kelas 2A Besi yang dibangun pada tahun 1927. Lalu lapas narkotika kelas 2A. Kemudian lapas kelas 2A Geladakan dan lapas kelas 2A Ngaseman. Di lapas dengan pengamanan maksimum ini hampir sama dengan level super maksimum. Yang berbeda hanyalah di lapas maksimum sistemnya tidak one man one cell atau tidak satu sel satu orang. Tetapi untuk pemberian waktu menghirup udara luar tetap sama, hanya diberikan waktu 1 jam per harinya. Lalu ada 3 lapas dengan level pengamanan medium, yaitu lapas kelas 2A Kembang Kuning yang dibangun pada tahun 1950. Lalu lapas kelas 2A Permisan yang dibangun pada tahun 1908 dan lapas kelas 2A Kumbang masih dalam tahap pembangunan yang ditargetkan selesai pada akhir Desember 2025. Nah, di lapas level medium ini, sistem pengamanannya sedikit dilonggarkan. Para narapidana di lapas ini diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan di luar sel dari pagi hingga sore hari.
Dan yang terakhir, ada 2 lapas minimum level atau tingkat pengamanannya yang minimum, yaitu lapas kelas 2B Nirbaya dan juga lapas kelas 2B terbuka. Jika narapidana sudah sampai pada tahap ini, di lapas ini sangatlah berbeda. Narapidana atau warga binaan tidak lagi ditempatkan di balik jeruji besi, melainkan ditempatkan di rumah-rumah atau mes, tetapi masih dalam binaan tentunya, sampai nanti habis masa hukuman. Dan sistem ini masih diberlakukan sampai sekarang. Pada era pemerintahan Presiden Soeharto, pulau ini menjadi lokasi penahanan bagi ratusan tahanan politik, khususnya mereka yang diduga terkait dengan PKI. Banyak dari mereka tidak pernah diadili secara resmi dan harus bertahan dalam kondisi yang sangat buruk, hingga akhirnya meninggal karena kelaparan atau sakit. Bagi siapapun yang pernah mendengar nama Nusa Kambangan, kesan yang muncul pasti adalah ketakutan dan juga misteri. Pulau ini tidak hanya menjadi tempat pemenjaraan bagi penjahat kelas berat, tetapi juga menyimpan berbagai kisah kelam yang sulit dihapus dari sejarah Indonesia. Melalui keamanan super ketat, keberadaan sel isolasi khusus, serta Bukit Nirbaya yang menjadi saksi bisu eksekusi mati, Nusa Kambangan tetap menjadi penjara paling mencekam di Indonesia. Di balik tembok-tembok tebalnya, berbagai kisah tragis terus bergulir. Para narapidana yang mendekam di sini menjalani hari-hari mereka dalam ketidakpastian, menunggu vonis akhir yang menentukan nasib mereka. Sebuah tempat yang tak hanya menahan tubuh tetapi juga membelenggu jiwa mereka yang ada di dalamnya. Itulah tadi sedikit ringkasan cerita dari Alcatraznya Indonesia. Ya, Lapas Pulau Nusa Kambangan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama Les Harian. Terima kasih juga buat kalian Sobat Les yang sudah dukung atau yang selalu dukung Les Harian. Sampai bertemu di video berikutnya. Les Harian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.